Shalom adik-adik, selamat pagi. Selamat datang di Sekolah Minggu Online GKJ Nggata. Ya, haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena apa? Karena di pagi hari ini kita dibangkitkan Tuhan untuk beribadah bersama ya. Oke, sebelum kita mulai ibadah saat ini kita akan undang teman-teman kita. Ayo, siapa yang tahu adik-adik? Kita ditemani oleh adik Absalom dan adik Mika. Mereka akan memimpin kita untuk memuji nama Tuhan. Kita panggil. Mari sini teman-teman. Shalom teman-teman. Mari kita nyanyikan hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan kakimu. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan. Amin. Hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan kakimu. Hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan. Hati gunakan mulutmu. Amin. Hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Ya, adik-adik kita bersyukur kepada Tuhan ya karena hari ini Tuhan telah satukan kita bersama dengan adik Absalom dan adik Mika. Kita bersukacita untuk memuji nama Tuhan. Mari kita buka ibadah kita pada pagi hari ini dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kakak sampaikan. Kita berdoa, sikap doa yang baik bagaimana? Tangan dilipat, tunduk kepala dan mata terpejam. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan di pagi hari ini kami siap untuk memulai ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan datang dalam kehidupan kami, persiapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena percaya bahwa firman-Mu adalah kehidupan bagi kami ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan karena kami siap mendengar. Haleluya, amin. Oke adik-adik, mari kita persiapkan Alkitab kita. Saat ini kita akan buka pada kitab di bagian perjanjian lama. Oke. Bacaan kita pada minggu hari ini terambil dalam kitab perjanjian lama, tepatnya di kitab Ester. Kitab Ester pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Ayo, adik-adik yang punya Alkitab atau ada HP suci, dibuka dulu. Nanti setelah itu disimpan ya. Oke. Kita buka Alkitab kita dari kitab Ester 7, pasalnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mas Bagas akan membacakan untuk adik-adik yang demikianlah firman Tuhan. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari kedua itu, sementara minum anggur, bertanya pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan kukabulkan,
dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kupenuhi. Maka jawab Ester, sang ratu itu, ya raja, jikalau hamba mendengar kasih raja, dan jikalau hamba mendapatkan kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiri diam. Tetapi malapetaka ini tiada taranya dari antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasiweros kepada Ester sang ratu, siapa orang itu dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat dan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Demikian adik-adik, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya adik-adik yang kasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar tentang sebuah tema yang luar biasa, yaitu menjadi pahlawan, pembela yang lemah. Oke, adik-adik, ada yang sudah sekolah ya pasti ya. Ayo, ada yang dari SD, ada yang masih TK. Oke, adik-adik, adakah yang tahu enggak ya, ada seorang pahlawan perempuan di negara kita, di Indonesia? Ada yang tahu Ibu Kartini kah? Ada yang tahu Cut Mutia, Dewi Sartika, atau yang lainnya? Mereka ada sosok perempuan yang dipakai untuk memerdekakan negara kita tercinta, negara Indonesia. Sekalipun mereka perempuan, tetapi mereka digunakan bukan melalui peran untuk berperang melawan penjajah, tetapi dengan peran yang lain di bidang pendidikan. Contohnya Ibu kita Kartini, dia memberikan pengajaran kepada banyak orang, terkhusus pada kaum perempuan untuk belajar mandiri, supaya mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki. Bacaan kita pada minggu hari ini juga belajar tentang seorang perempuan yang dipakai Tuhan, yaitu siapa tadi adik-adik? Ratu Ester. Ratu Ester adalah seorang ratu yang dipakai Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudaranya ketika dia dan saudaranya berada dalam sebuah tembok atau sebuah kota ya. Di situ dia akan dibinasakan oleh seorang yang jahat. Bangsa yang Ester saat ini digunakan, atau bangsa Ester yang dibimbing oleh Raja Ester ini, mereka akan dibinasakan oleh seorang yang jahat, yaitu dalam kitab kita tadi yang namanya Haman. Dia orang yang sangat benci kepada Ester karena apa? Karena dia selalu dipakai untuk menyelamatkan. Dia iri kenapa dia bisa berbuat seperti itu. Tetapi Raja Ester dipakai Tuhan untuk menyelamatkan orang lain, untuk menyelamatkan bangsanya. Sekalipun mereka berdosa, tetapi mereka diselamatkan. Dia berani melawan kejahatan, berani melawan hal yang buruk, yaitu melawan Haman. Dia berkata sesungguhnya bahwa Haman akan membunuh kaum Israel dan juga kaum yang dimiliki oleh kita Ester. Tetapi Tuhan menghendaki bahwa Raja Ahasiweros, dia mendukung Ester, percaya kepada Raja Ester untuk selalu dekat dengan Tuhan, yaitu dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan orang-orang lain, bangsanya daripada pembunuhan. Di sini adalah sikap Ratu Ester yang sangat dipakai Tuhan, yaitu apa? Dia menyelamatkan bahwa Ratu Ester dipakai Tuhan. Dia membela yang lemah dan menolong orang lain yang sedang kesusahan, bahkan dalam keadaan yang sangat menakutkan. Adik-adik, pasti ya,
ketika di sekolah adik-adik belajar dengan teman-teman yang lain, bertemu dengan teman-teman yang lain, mungkin saat ini sudah mulai ibadah atau sekolah tatap muka. Ketika kita sekolah tatap muka bertemu dengan teman yang lain, adik-adik pasti merasakan ada teman kita yang dia tidak punya pulpen, dia tidak punya pensil kah, tidak punya pewarna kah. Adik-adik harus ngapain ketika teman kita sedang kesusahan? Harus dibantu. Dibantu biar apa? Biar dia juga senang ketika dapat teman. Membantu yang lemah. Teman-teman membantu teman-teman yang lain supaya mereka juga ikut merasakan sukacita. Saat di sekolah ada yang tidak punya ini nih penghapus, dipinjami. Saat bermain di kampung atau di komplek dimanapun, teman-teman bantu yang lain sedang mereka tidak punya mainan, tapi ingin bergabung, ingin ikut bermain di permainan itu. Adik-adik yang punya mainan yang banyak diberikan juga, dipinjami supaya dia juga bisa bermain bersama-sama. Adik-adik yang kasih Tuhan, bacaan kita saat ini mendukung kita, menjadikan semangat kepada kita untuk menjadi pahlawan. Sekalipun tidak harus berperang di medan perang, sekalipun tidak harus tembak-tembakan, tetapi menjadi pahlawan bagi sesama, menjadi pahlawan bagi mama dan papa, kakak dan adik, dan juga teman-teman yang lain. Membantu teman-teman yang lain yang sedang kesusahan dengan cara apa? Didukung. Dipinjami mainan tadi, didukung dalam doa supaya teman-teman yang lain ikut merasakan sukacita. Kita belajar dari Ratu Ester yang karena keberaniannya dia dipakai Tuhan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa-bangsa yang dipakai Tuhan. Bangsa-bangsa yang seharusnya dibinasakan, tapi karena iman Ester kepada Tuhan, bangsa itu diselamatkan. Begitu juga dengan kita adik-adik, kita harus menjadi pahlawan bagi keluarga kita. Pahlawan bagi teman kita, baik itu di gereja, di sekolah, ataupun di rumah. Mari adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk jadi pahlawan-pahlawan bagi Tuhan. Pahlawan bagi gereja, dan pahlawan bagi keluarga. Mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa pada Tuhan, kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan berikan hikmat kepada kita. Sikap doa yang baik, tangan dilipat, tundukkan kepala dan mata terpejam. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu dari kisah Ratu Ester Tuhan. Tuhan kiranya buat kami menjadi pahlawan-pahlawan-Mu, sekalipun tidak harus berperang tetapi menjadi pahlawan bagi teman-teman kami, pahlawan bagi keluarga kami, bagi mama dan papa, dan pahlawan bagi saudara kami di rumah Bapa. Kiranya Tuhan berkati kami untuk selalu bahagia, selalu bersuka cita, menjadi pahlawan-pahlawan-Mu, supaya kami juga Tuhan berkati, supaya juga kami selalu dikuatkan. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami dari pagi hari ini hingga nantinya di dalam tangan-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan saat ini akan dipimpin oleh teman-teman kita, yaitu Dek Mika dan Dek Absalom. Kita akan memuji nama Tuhan, yaitu setinggi-tingginya langit. Langit
Oke adik-adik, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, di pagi hari ini Tuhan kami memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini berguna untuk peluasan kerajaan Tuhan dan bagi gereja kami tercinta ya Tuhan. Tuhan kiranya berkati bagi majelis yang mengolah persembahan. Tuhan berikan karunia untuk mengatur dengan baik ya Bapa. Ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya tuntun kami dan berkati kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan Tuhan kehidupan kami dari pagi hari ini dan sampai nanti dalam pengasihan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikian ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya kita menjadi pahlawan bagi keluarga kita, pahlawan bagi Tuhan, dan pahlawan bagi sesama. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.